Agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, berkah juga. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Duduk siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Aisyah, David Alsaputra, Hikmah Melinda, saya Ibu, Ismi Duyanti, Rafa Junisa. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran manusia. Ada yang masih ingat organ-organ peredaran darah kita itu apa saja? Masih. Siapa yang bisa menyebutkan Musdalifah? Jantung. Selain jantung semua? Pembuluh darah. Tepuk tangan dulu. Ada yang bisa menjelaskan proses peredaran darah manusia secara singkatnya saja? Meli, ayo. Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran dari darah kecil dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Tepuk tangan dulu. Ada yang tahu gangguan apa saja yang bisa menyerang sistem peredaran darah kita? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Ya, coba Musdalifah, apa tujuan yang pertama hari ini, Musdalifah? Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis gangguan pada sistem peredaran darah manusia dengan benar. Ya, terima kasih Musdalifah sudah membantu. Selanjutnya yang ketiga, Ibu mau dengar suaranya Rizky. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil penelusuran dalam bentuk poster tentang upaya menjaga sistem peredaran darah manusia dengan benar. Terima kasih. Apa sih manfaat kita mempelajari gangguan sistem peredaran darah ini? Ada yang bisa bantu Ibu membacakan? Sukma. Agar kita mengetahui gangguan apa saja yang dapat menyerang sistem peredaran darah dan kita berbagai cara saja gangguan tersebut, sehingga kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Ya, tepuk tangan dulu untuk Sukma. Terima kasih Sukma. Nah, di sini ada gambar yang Ibu tampilkan ya. Ada gambar apa ini? Seseorang yang terkena stroke ya. Nah, di sampingnya itu ada berita ya yang Ibu ambil dari Antara News ya. Siapa yang mau membacakan berita tersebut? Ustaz, ya. Antara penyakit stroke yang dapat menyebabkan kelumpuhan sebagian atau seluruh anggota tubuh yang biasanya diderita oleh lansia. Ini mulai menyerang usia muda di bawah 40 tahun. Nah, dari gambar yang ditampilkan, kemudian dari berita yang sudah dibacakan temannya tadi, ada yang mau menanggapi masalah apa yang kalian temukan di gambar dan berita tersebut? Oh iya, Nova apa? Gambaran orang yang terkena stroke. Ternyata di Indonesia penyakit stroke yang dulunya yang biasanya terkena pada lansia, ini penyakit stroke bisa terkena pada orang dewasa atau di bawah 40 tahun. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk dari masalah yang kalian temukan, coba sekarang kalian pikirkan atau kalian buat pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kalian buat itu kalian kaitkan dengan materi kita hari ini ya. Kalian kaitkan juga dengan tujuan pembelajaran tadi. Tujuan pembelajarannya sudah dibacakan oleh teman-temannya. Sudah ada gambaran pertanyaan? Sudah ada. Coba siapa yang bisa memberikan pertanyaan? Oh ya, Hikmah dulu. Ibu tulis pertanyaannya ya. Hikmah, apa itu penyakit stroke? Apa itu penyakit stroke? Ada lagi? Melinda. Melina, ya maaf. Apa penyebab penyakit stroke? Apa
Kita ambil pertanyaan nomor 1. Jadi dari ke-6 pertanyaan tersebut ada 4 pertanyaan yang akan kita cari tahu jawabannya ya. Nah, kalian cari tahu jawabannya itu dengan melakukan literasi dari berbagai sumber, ada buku praktek, ada bahan ajar nanti ya. Cara kalian mengerjakan itu berkelompok. Jadi diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Paham? Ya. Kemarin sudah Ibu bagi kelompok yang baru ya, Ibu acak lagi kelompoknya. Silakan semuanya duduk di kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Silakan. Ibu ingatkan karena ini tugasnya tugas kelompok, jadi semua anggota kelompok itu harus bekerja ya. Saling berdiskusi, jangan sampai di kelompoknya ada satu orang saja yang bekerja ya. Karena ini tugas kelompok, jadi semua anggota harus bekerja. Ketika presentasi itu, siapa yang menjadi moderator? Materi pertama, kedua, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dan masa penyakit stroke. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Dewi Agustina sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Nova Anita Sabukti sebagai penyanyi. Penyanyi satu-satu menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan penyakit stroke. Secara umum ada 2 penyebab penyakit stroke, yaitu arteri yang tersumbat atau stroke iskemik, atau kebocoran atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragis. Penyanyi kedua akan menjawab pertanyaan tentang upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit stroke. 1. Hindari asap rokok. 2. Cek kesehatan secara rutin. 3. Olahraga secara teratur. 4. Tingkatkan konsumsi sayur dan buah. 5. Kurangi makanan yang asin. 6. Periksa kesehatan secara rutin. 7. Hindari minuman beralkohol. Ada yang bertanya? Tidak. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Mungkin dari kami kurang nanti dapat kami sampaikan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat sini semuanya, hadap sini. Sekarang Ibu mau mengomentari kerja kalian, mengomentari presentasi kalian ya. Kalau Ibu lihat semua kelompok sudah berusaha bekerja dengan baik. Nah, berdasarkan hasil pengamatan Ibu, jadi kelompok yang aktif itu adalah kelompok 4. Kelompok 4 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang tadi Ibu lihat jawaban-jawaban kalian sudah benar. Ibu yang hanya ingin menambahkan sedikit, tapi sebelum Ibu menambahkan agar lebih paham, bangku-bangkunya kembali lagi ke tempatnya di nomor di awal. Silakan. Lihat sini semuanya ya, jangan ada yang membelakangi. Halo.
bisa ya pembuluh darah itu pecah? Jadi hipertensi juga bisa menjadi penyebab terjadinya stroke ya. Jadi kalau tekanan darah kita itu tinggi, terlalu tinggi, over ya, jadinya pembuluh darah kita itu akan menegang, akhirnya apa? Pecah dia. Selain hipertensi, tadi penyebab stroke selain pecahnya pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah itu tersumbat oleh apa? Oleh lemak. Penyebab penyakit stroke itu karena apa? Sering merokok. Ada yang merokok di sini? Jadi asap rokok itu bisa membuat pembuluh darah kita itu rusak. Agar kita terhindar dari penyakit stroke atau penyakit pada sistem peredaran darah, apa yang harus kita lakukan? Angkat tangan. Nelly dulu. Rutin berolahraga. Apa? Menjaga pola makan secara teratur. Melina. Hindari asap rokok. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nelly. Tujuannya adalah sistem peredaran darah dapat memahami berbagai gangguan seperti hipertensi, anemia, leukemia, hemofili, kanker, hipertensi, dan sebagainya. Ya, terima kasih teman-teman dulu untuk Nelly. Apa yang sudah dipelajari hari ini Rizky? Tentang penyakit stroke. Siapa lagi yang mau menjawab? Boleh logam? Gangguan peredaran darah pada manusia. Gangguan peredaran darah manusia. Apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Kerjasama. Nah, kalau sudah paham, nah di sini Ibu kasih tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini dikerjakan di rumahnya, yaitu membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Ibu kasih tes untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Tadi di awal pembelajaran kita sudah membukanya dengan berdoa, maka di akhir pembelajaran kita tutup juga dengan berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk teman-teman. Indonesia. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.